Proses kreatif menjadi sangat penting dalam pembuatan sebuah karya. Karena di tahap ini kamu bisa mengulik ide supaya lebih matang lagi. Ternyata berpikir kreatif itu ada tahapannya loh. Setiap tahap bisa saja dilakukan berulang-ulang. Namanya juga sedang menggali ide. Pasti ada yang namanya trial and error. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan proses tahapannya apa saja, yuk kita simak terlebih dahulu apa itu kreativitas dan apa itu inovasi. Menurut Craig Mustakis, ahli psikologis humanistik, menyatakan bahwa kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Lalu, apa itu inovasi? Inovasi ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaharui suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi ialah sebuah ide, gagasan, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Dan berikut, proses kreativitas membangkitkan daya imajinasi dan intuisi. Tahap proses kreatif yang pertama adalah persiapan. Untuk melakukan apapun, pasti butuh persiapan. Tahap ini dimulai dengan menyerap informasi sebanyak mungkin. Misalnya, kamu menggali ide supaya gaya make up. Berarti, kamu bisa datang ke seminar kecantikan. Nah, semakin banyak informasi, maka semakin mudah untuk berpikir kreatif. Yang kedua, inkubasi. Informasi yang sudah kamu kumpulkan di tahap awal akan diproses lebih lanjut di tahap inkubasi. Di alam bawah sadarmu, mulai bekerja untuk mengolah informasi menjadi ide baru. Ini merupakan step yang paling penting. Terkadang bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Ini bukan sesuatu yang bisa diburu-buru. Pada tahap proses kreatif yang satu ini tidak ada usaha secara langsung untuk memecahkan masalah, sehingga kamu dapat membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini membuatmu lelah. Istirahat sejenak bukan masalah, refreshing itu penting kok. Melupakan masalah berat sementara waktu bisa membantu kamu untuk menyusun ulang pikiran-pikiran yang masih berantakan dan bercabang, sehingga lebih mudah untuk menemukan ide-ide baru yang lebih fresh dan dikolerasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, insight. Bagai mendapat ilham dari Tuhan, tiba-tiba muncul gagasan yang mencengangkan. Momen celing. Ini bisa kamu dapatkan kapan saja dan di mana saja. Misalnya saat sedang mandi, mengendarai mobil, jalan-jalan ke tempat baru, atau sekedar ngobrol sama teman. Ini terjadi karena alam bawah sadar kamu pada tahap-tahap sebelumnya sudah memilah-milah manakah informasi yang menarik. Segera catat ide apapun yang muncul saat itu, gunanya agar kamu tidak lupa. Bisa rugi kalau kehilangan ide emas. Ide ini kemungkinan akan diolah lagi di tahap selanjutnya, yaitu tahap evaluasi. Tahap berikutnya adalah evaluasi ide. Di sini kamu memerlukan kritik untuk refleksi diri. Apakah ide saya layak dan memungkinkan untuk direalisasikan? Apa saja yang kurang? Bagaimana cara mematangkannya? Orang yang sudah andal sekalipun pasti melewati proses ini. Bukan berarti kalah sebelum bertindak, tetapi tahap ini merupakan cara terbaik untuk menilai gagasan kamu sendiri. Tahap yang terakhir adalah elaborasi. Jika proses menggali ide kreatif adalah wawasan dan insight adalah cling moment,
Pada elaborasi ini adalah proses untuk menggarap semuanya. Di sini kamu melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Blood, sweat, and tears. Punya ide kreatif akan percuma jika tidak direalisasikan. Elaborasi adalah mengerjakan secara cermat dan tekun. Di tahap ini akan memakan banyak waktu dan tenaga. Bergadang semalaman pun menjadi hal yang wajar. Terpenting kamu bisa menyelesaikannya sampai benar-benar selesai dan tidak berhenti di tengah jalan. Lalu, apa hubungannya dengan kewirausahaan? Tentu saja berhubungan, karena hubungan antara kreativitas dengan kewirausahaan ini adalah dengan adanya kreativitas kita dapat menciptakan atau mengkreasikan produk baru yang inovatif. Lalu dengan adanya produk tersebut, maka kita bisa membuka peluang untuk menjadi wirausahawan. Nah, itulah teman-teman pembahasan seputar kreativitas dan inovatif. Semoga bermanfaat. Saya Indi Syaimah Alia, sampai jumpa.